Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan nikmatnya sehingga pada hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi salah satu kaum yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Anak-anakku dan bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sedikit materi tentang menjaga lisan di bulan Ramadan. Anak-anakku dan bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah amalan yang istimewa yang di dalamnya terdapat pahala yang sangat luar biasa. Puasa bukan hanya menahan diri dari segala aktivitas makan, dari segala aktivitas minum saja, tetapi puasa juga memberikan kita pendidikan, memberikan kita tarbiyah untuk menjaga diri kita dari segala hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjaga diri kita dari segala apa yang kita ucapkan dengan lisan kita. Dan di antara rusaknya puasa itu juga disebabkan karena lisan, di mana orang tidak mampu menjaga diri dari perkataan kotor, perkataan dusta, menggunjing, membicarakan orang lain, ataupun perkataan yang menyakiti perasaan orang lain, sehingga puasa yang dilakukannya itu menjadi sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju'u wal atos," yang artinya berapa banyak orang mereka berpuasa dan mereka tidak mendapatkan bagian puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Hadis riwayat Tabrani. Bila kita tidak bisa menjaga lisan kita dari perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka puasa yang kita dapatkan hanyalah lapar dan dahaga saja. Anak-anakku dan bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kata yang kita ucapkan, baik itu perkataan baik ataupun perkataan buruk, Allah Subhanahu wa taala selalu menghadirkan malaikat-malaikat yang senantiasa mencatat segala perkataan hamba-hambanya, tercatat menjadi pahala ataupun tercatat menjadi dosa baginya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Qaf ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, yang artinya tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Ada sebuah kisah menarik yang dapat kita ambil sebagai pelajaran dari seorang ulama besar, yakni Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu ketika Imam Ahmad dalam keadaan sakit dan beliau sering merintih kesakitan pada waktu itu. Pada waktu itu, Taus, seorang tabi'in yang terkenal, mendatanginya dan berkata kepadanya, "Sesungguhnya rintihan sakit itu juga dicatat oleh malaikat." Setelah mendengar nasihat tersebut, Imam Ahmad langsung diam. Beliau tidak merintih sakit lagi. Beliau takut jika merintih sakit, rintihannya tersebut akan dicatat oleh malaikat sebagai catatan yang tidak baik atas keluhannya tersebut. Oleh karena itu, beliau menahan lisannya. Bentuk rintihan ini saja dicatat oleh malaikat, apalagi ketergelinciran lisan kita yang lebih buruk dari itu. Maka dari itu,
kita sebagai seorang mukmin harus menjaga lisan kita dengan baik, karena setiap ucapan akan dimintai pertanggungjawaban. Apabila perkataan kita baik, insya Allah akan memberikan kebaikan dan keselamatan bagi kita. Namun apabila sebaliknya, kerugian yang akan kita dapatkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Salamatul insan fi hifdzil lisan," yang artinya keselamatan manusia tergantung kemampuan menjaga lisannya. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anakku dan bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat kita menjaga lisan dan merawatnya dengan baik, maka ada beberapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, berkedudukan tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam suatu hadis dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, "Siapakah seorang muslim yang paling baik?" Beliau menjawab, "Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Artinya, seorang muslim yang bisa menjaga lisan dan tangannya dari berbuat buruk kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, dijanjikan surga. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang memberikan jaminan kepadaku tentang kebaikannya, apa yang ada di antara kedua tulang rahangnya, yakni mulut atau lidah, dan di antara kedua kakinya, yakni kemaluannya, maka Allah akan memberikan surga untuknya." Yang ketiga, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70-71 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, selayaknya setiap orang yang berbicara dengan suatu perkataan ataupun kalimat, hendaknya merenungkan dalam dirinya sebelum berucap. Jika memang ada manfaatnya, barulah dia berbicara. Jika tidak, hendaklah ia menahan lisannya atau lebih baik diam. Di momentum bulan Ramadan ini, marilah kita gunakan lisan kita dengan baik agar tidak mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi kita semua, terkhusus buat diri saya pribadi. Apabila ada salah kata dan salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.